Memutus apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim dilengkapi dengan ar-rahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Jadi menghubungkan hubungan baik antar sesama kita ini bukan ecek-ecek. Orang yang masih nyaman dengan berbantah-bantah dipastikan tidak akan punya tempat di surga. Sebab itu pula nanti wujud dari orang yang sudah puasanya diterima, dia kembali menampakkan diri untuk saling memaafkan. Karena itu syarat orang yang akan masuk surga dalam surah Al-Imran ayat 134 kata Allah apa? Kata Allah di situ wal kadhiminal ghair, dia mampu menahan marah, wal 'afina 'anil nas, dia memaafkan orang. Ini kadang masih ada orang yang bangga ketika dia berkelahi. Apa kata dia? Aku udah 5 tahun tak bercakap dengan dia. Mati lah itu. 5 tahun dia tak bercakap, dia banggakan. Kata kawan yang lain, aku 10. Masih ada orang yang bangga ketika dia sukses berlama-lama tidak berbicara dengan orang-orang tertentu, masih bangga. Kasih tahu ke mereka, bro, besti, ente dalam penghuni neraka, jadi tidak usah dibanggain. Ini Allah jelaskan. Apa kata Allah? Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusal. Ketika Allah memerintahkan untuk menghubungkan silaturahim, maka dia hubungkan. Kenapa dia hubungkan? Wa yakhshawna rabbahum, karena dia takut kepada Tuhannya. Su'al hisab, maka nanti di akhirat akan mendapatkan hisab yang jelek. Hisab yang jelek itu apa? Ya masuk neraka. Terus yang ketiga, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar mengharap ridha Allah. Jadi saya ulangi, orang yang memfungsikan akalnya, tadi Allah kan berkata, orang yang memfungsikan akalnya lalu mengimani Quran ini, maka dia akan melakukan beberapa hal. Satu, ia akan pertama menepati janjinya dengan Allah, mentuhankan Allah SWT. Yang kedua, menghubungkan silaturahim, tidak berbantah-bantah. Yang ketiga, yang tadi ayat 22, dia akan sabar mengharap ridha Allah. Yang ketiga, bersabar mengharap ridha Allah. Kemudian mendirikan sholat, wa aqamus sholat. Terus wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Kemudian dia akan menginfakkan sebagian hartanya sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ibu bapak Allah berbahagia. Jadi setelah kita sabar mengharap ridha Allah, dirikan sholat. Jadi sholat menjadi kunci segala bentuk ibadah kita diterima Allah. Karena sholat itu kata Nabi, as-shalatu miftahul jannah, sholat adalah kunci surga. Karena itu dengan pernah abaikan sholat. Apapun keadaan kita, sholat adalah ibadah yang tidak bisa ditolerir. Kalau lupa, kerjakan ketika ingat. Kalau tertidur, kerjakan ketika bangun. Kalau nggak bisa berwudu, silakan bertayamum. Tidak bisa berdiri, silakan duduk. Tidak bisa duduk, silakan berbaring. Intinya sholat tidak ada rukhsah untuk ditinggalkan. Tak bisa dia tepat waktu boleh dijamak, tak bisa dilaksanakan secara sempurna, bisa dikosor. Intinya sholat tetap dilaksanakan. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dia menginfakkan sebagian hartanya baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Mengapa kita harus menginfakkan harta? Dalam surah Az-Zariyat Allah berkata, karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ini dititipkan di dalam harta kita ini. Kata Allah, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam harta kita ini, dari usaha yang kita lakukan, kita sebagai pengusaha, kita mungkin sebagai pegawai negeri, kita mungkin sebagai sudasawan, kita sebagai apa saja, maka di dalam harta kita itu yang kita dapatkan ada hak orang lain yang Allah titipkan. Wa fi amwalihim, di dalam harta mereka itu haqqul lis-sa'ili wal mahrum, ada hak orang lain yang Allah titipkan buat lis-sa'il, orang yang minta kita,
wal mahrum atau orang yang tidak meminta-minta. Maka ketika harta itu kita tidak infakkan, kita tahan, berarti kita telah makan harta orang lain. Sebab itu Allah juga berkata, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka ambillah sedekah, zakat, infak atau apa saja dari harta orang-orang itu, kata Allah kepada para nabi ketika itu. Untuk apa diambil harta mereka itu sebagai infak, zakat dan segala macam itu diambil? Tutahhiruhum, untuk membersihkan harta mereka itu. Kok dibersihkan? Karena tadi ada hak orang lain. Ketika kita sudah keluarkan orang lain ini dalam bentuk infak, sedekah dan yang wajib zakat, bersih harta kita itu dari kepemilikan orang lain. Wa tuzakkihim biha, dan juga membersihkan diri kita dari segala bentuk sifat pelit. Lalu siapa yang akan berhak mendapatkan harta kita tadi? Kata Allah Subhanahu wa taala, yang berhak mendapatkan harta kita itu yasaluna kama la yunfiqun. Katakan kepada mereka, siapa yang lebih berhak dari harta kita ini? Pertama, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, ayat kita. Karena itu kita pastikan bahwa harta kita ini orang yang akan menikmatinya pertama adalah ayah mak kita. Pastikan ayah mak kita memperoleh harta kita. Jangan nanti kita ke orang lain suka memberi, tetapi ayah mak kita lupakan. Anak bini dikasih, tapi ayah terlupakan. Dalam hukum sosial atau dalam ilmu sosiologi, bahwa ketika seorang ayah kaya, maka otomatis anak menjadi kaya. Tetapi kalau anak yang kaya, kadang jarang ayah emaknya otomatis jadi kaya. Ini yang harus kita rubah. Ketika kita menjadi orang yang berada, maka orang yang akan senang pertama itu adalah ayah emak kita. Karena itu pula dalam surah Al-Ahqaf, Allah juga berkata bahwa ketika kita ini sudah punya penghasilan, orang pertama yang harus menerimanya adalah falil walidain, ayah emak kita. Terus yang berikutnya yang akan mendapatkan nikmat dari harta kita itu adalah wal aqrabin, keluarga kita, kakak kita, abang kita, adik kita, ponakan kita, cucu kita. Pastikan keluarga-keluarga kita ini mendapatkan bagian dari harta kita. Jangan harta kita sudah sampai ke Palestina, bukan nggak boleh membantu Palestina, silakan. Harta tidak sampai ke Palestina, tetapi tetapi adik kita, kakak kita, saudara kita hidupnya susah. Ini tak betul. Ya. Terus yang berikutnya, tetangga-tetangga kita. Kata Nabi, rolima'am summa rolima'am, celaka seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang kekenyangan sementara tetangganya kelaparan. Nabi berkata kepada Abu Dhar, ya Abu Dhar, idza tabakhta, kalau engkau memasak gulai, memasak sayur, memasak goreng, memasak apa saja, fa'akhiru ma'aha, maka engkau perbanyaklah airnya atau kuahnya. Ta'ahad jiranaha, lalu bagi tetangga. Jadi setiap makanan yang kita buat, pastikan tetangga kita memperolehnya. Jangan kita adab dia dengan baunya. Baunya menyengat, tetapi pas giliran makan dia tidak dapat. Ini pastikan. Makanya orang tua-tua kita dulu ketika di kampung itu hebat. Orang di kampung dulu memang melaksanakan agama ya, buat makanan antar tetangga. Sekarang ini harus kita mulai karena tanda penghuni surga dia begitu. Ini kita cerita rajin. Ini mau balik kampung nanti ini. Mau balik kampung, pas di kampung cerita tentang harta banyak, kita ini banyak, tapi tak ada membagi. Nah, ini calon penghuni neraka lagi. Terus yang berikutnya, wal yatama wal masakin, orang-orang yatim, orang miskin, pastikan dia mendapat dari harta kita. Terus memberinya pun tak perlu harus sembunyi-sembunyi saja. Memberi, kata Imam Al-Ghazali, itu sejak
sejatinya diupayakan harus terang-terangan. Kenapa? Memberi terang-terangan itu kata Imam Ghazali, dia punya nilai edukasi, punya nilai pendidikan. Contoh ini, Bapak Ibu pastikan anak kita menengok kita sedang berinfak. Ketika kita sedang berinfak, tuh anak kita tengok, kita kasih dia duit, kita suruh dia infak. Ini mendidik dia agar nanti boleh jadi setelah kita tak ada, dia ingat dia dulu menengok ayahnya memberi, menengok emaknya memberi, maka dia juga harus memberi. Saya dulu kecil-kecil ingat oleh ayah saya pergi Jumat, ketika celengan lewat buka yang peci, tengok duitnya di sini, apa masuk ke sini. Gitu. Jadi memberi harus nampak. Kalau dia diam, kapan anak kita tahu berbuat sesuatu. Nah, yang baik itu wa azwajihim, ibu-ibu yang sabar, yang melakukan yang enam tadi, ternyata suami ibu masuk neraka. Ya Allah, suami saya ini orang baik, dulu dia yang selalu memotivasi saya melakukan kebaikan, sekarang dia masuk neraka, saya di surga. Ya Allah, tolonglah dia supaya masuk surga. Kata Allah, dengan syafaat Allah Ta'ala maka boleh dia dibawa ke surga. Sebaliknya kalau bapak-bapak yang sabar ternyata istri kita tidak berada di surga, maka istri pun boleh dibawa masuk ke surga. Ini hebatnya. Karena itulah Bapak Ibu sama Allah berbahagia, hebatnya ibadah ini mesti kita lakukan. Wa dzurriyyatihim, anak cucu cicit kita. Anak cucu cicit kita tak masuk surga, bisa pula dibawa. Wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Maka malaikat keluar masuk dari pintu surga. Andaikan ini surga ada, malaikat keluar masuk di setiap pintu ini. Pertanda kata para ulama, kita dipersamakan oleh Allah dengan malaikat. Assalamualaikum bima sabartum. Selamat atas kalian karena kalian telah sabar menjalankan yang enam ini tadi. Tadi ma'ab badar, maka itulah nikmat yang terbaik. Pengen, maka mari kita laksanakan ini. Semoga Allah mudahkan untuk kita melaksanakan apa-apa yang telah Allah perintah ini. Semoga kita kelak bisa masuk surga dengan seluruh keluarga kita, insyaallah. Amin. Kita lanjutkan dengan sholat tahajud. Bapak Ibu yang